berkaitan dengan tadi kan evaluasi 2025 begitu ya, kita lihat juga mungkin ketika kita melihat tren perbankan secara keseluruhan begitu ya, bahkan sebetulnya perbankan konvensional juga cukup lambat begitu dalam penyaluran kredit di sepanjang tahun 2025. Nah, seperti apa mungkin bisa digambarkan juga untuk industri perbankan syariah secara spesifik begitu. Apakah artinya trennya juga mirip-mirip begitu dengan perbankan konvensional atau justru sebetulnya ada poin-poin atau sektor-sektor tersendiri yang bisa diraih dan memicu pertumbuhan secara cukup oke juga begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat perbankan syariah dan perbankan konvensional secara keseluruhan kan industri perbankan ini menghadapi satu kondisi ekonomi yang agak slowing down ya. Otomatis kalau pada saat ekonomi slowing down ini kita juga akan menyesuaikan karena nasabah itu juga menahan diri ya. Nah, tapi tetap ada sektor-sektor tertentu yang masih akan tumbuh ya. Nah, sektor-sektor apa saja kan yang akan tumbuh di situ. Itu yang akan kita masuk. Sektor transportation, itu logistik masih oke. Healthcare oke, kemudian pendidikan juga oke. Jadi sektor-sektor itu semua masih menarik. Oke. Ya. Kalau untuk perumahan sendiri seperti apa Pak? Karena kalau biasa kan dekat gitu dengan Gen Z, dengan millennials begitu. Biasa juga kan yang suka menjadi tujuan utama dari masyarakat ini adalah mungkin kredit kepemilikan rumah begitu ya. Nah, ini seperti apa bank dari Nano Bank Syariah sendiri melihat potensinya untuk ini? Ya. Jadi memang kalau untuk jadi seperti kredit pemilikan rumah ya, di perbankan syariah ini punya keunikan yang tidak bisa sebetulnya diimbangi oleh perbankan konvensional. Jadi kalau di perbankan konvensional yang namanya KPR itu selalu floating rate, ya fix and floating. Nah, kalau di perbankan syariah ini adalah fix sepanjang masa, sepanjang periode. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita dorong lebih banyak ke masyarakat itu supaya tenang. Jadi selama misalnya 15 tahun udah pasti cicilannya dan udah bisa mengalokasikan anggaran yang fix sebetulnya. Nah, itu kelebihan-kelebihan itu yang memang terus kita coba dorong ya. Dan mulai ada segmen-segmen yang memahami ini. Nah, mudah-mudahan dengan literasi yang terus makin meningkat, terus melihat ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh produk-produk syariah itu, dia akan terus meningkatkan inklusinya. Jadi akhirnya bolak-balik adalah masalah sosialisasi, masalah pemahaman. Sehingga kita sangat optimis bahwa dengan financial literasi yang memang udah melebihi financial inclusion-nya ini akan jauh lebih cepat akselerasi pertumbuhannya, Mbak. Baik. Apakah ini juga akan menjadi fokus begitu? Seperti apa mungkin fokusnya untuk di tahun 2026 begitu secara outlook, kemudian juga secara pengembangan produk, secara industri yang dilihat juga ini cukup menarik begitu untuk menjadi sasaran dari Nano Bank Syariah. Ya. Jadi dari sisi kami melihat ada beberapa tadi sektor yang tadi saya sudah sebutkan, masalah transportasi, logistik, healthcare, dunia pendidikan, itu semua ada sektor-sektor yang bidikan kita sebetulnya. Nah, kemudian kalau segmen consumer tadi seperti KPR itu secara selektif kita akan memilih lokasi-lokasi yang memang prospektif ya di situ dengan menjual tadi yang cicilan fix selama periode KPR tersebut. Nah, kita optimis bahwa dengan program-program pemerintah yang akan digulirkan tahun depan itu, perekonomian juga akan meningkat. Sehingga pada saatnya itu akan menimbulkan demand terhadap perbankan semua secara keseluruhan. Kalau untuk dari sisi mungkin corporate banking begitu ya, demand-nya sendiri seperti apa di tahun 2025 dan prospeknya untuk 2026 akan seperti apa? Untuk corporate banking juga cukup banyak. Jadi artinya sindikasi juga sangat aktif. Infrastruktur juga berkembang. Jadi kita melihat bahwa tahun depan pun ini sindikasi ini akan marak. Sindikasi ini. Jadi kita optimis sekali pertumbuhan tahun depan itu juga akan meningkat lumayan di situ. Sektornya ya mungkin seperti yang tadi saya sebutkan Tapi artinya memang secara tren sebetulnya ada pertumbuhan begitu ya Pak ya. Nah, balik lagi mungkin apa yang diekspektasikan begitu ya dari khususnya perbankan syariah begitu, khususnya dari Nano Bank Syariah sendiri akan mungkin kolaborasi ataupun juga kebijakan-kebijakan ya baik dari BI, dari OJK ataupun juga dari pihak-pihak terkait begitu ya, agar kedepannya industri perbankan syariah ini bisa semakin
pesat lagi perkembangannya. Ya, jadi satu hal yang sangat positif yang mungkin belum terlalu diketahui oleh pemirsa ya, bahwa Bappenas itu telah mengeluarkan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan RPJMD. Di dalamnya ekosistem ekonomi keuangan syariah itu menjadi mesin pertumbuhan baru. Nah, ini dengan masuk ke dalam RPJMN dan RPJMD, ini perbankan syariah akan menjadi salah satu motornya. Oke. Jadi nanti kita bisa bayangkan kalau misalnya semua pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota, semua berbanking dengan syariah. Ya. Otomatis yang tadinya konvensional akan sebagian masuk ke syariah. Nah, ini akan naik luar biasa. Ya. Nah, jadi dukungan dari pemerintah saya rasa sudah sangat baik sekali dari sisi regulasi. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita dengan stakeholder yang lain, OJK, BI, kemudian Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, yang mereka aktif untuk mendorong ke berbagai provinsi. Nah, kami memang sudah banyak bersinergi dengan KNEKS untuk bisa memberikan kontribusi yang nyata di beberapa daerah. Nah, ini misalnya digitalisasi wakaf. Nah, ini juga kita dorong. Udah digitalisasi sekolah. Nah, ini dengan demikian nanti secara perlahan-lahan di berbagai daerah itu karena melihat ada satu daerah sudah berjalan, otomatis juga ada timbul rasa ingin melakukan hal yang sama. Nah, ini akan menjadi seperti bola salju efeknya, akan naik terus. Gitu. Jadi memang RPJMN dan RPJMD itu sangat luar biasa untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah. Oke, ini menarik ya, tadi balik lagi karena ketika kita berbicara tadi untuk keuangan syariah, kedepannya diekspektasikan juga kontribusinya lebih besar lagi begitu kan untuk total keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita. Dan kita berbicara juga sebetulnya dekat juga mungkin dengan pengembangan UMKM ya. Nah, penyaluran pendanaan ke UMKM sendiri seperti apa sih trennya? Apakah ini juga menjadi salah satu sektor yang cukup dibidik begitu oleh Nanobank Syariah? Ya, jadi memang dari awal kita ingin menjadikan segmen ini adalah segmen yang jadi unggulan kami ya. Itu. Tapi kan yang namanya UMKM itu kan perlu waktu ya untuk dibangun ya. Perlu waktu. Nah, tapi kecepatannya sendiri pertumbuhannya jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan corporate. Jadi kalau tahun ini pertumbuhan segmen UMKM itu 30-40% dari sisi kami. Sementara kalau corporate itu kan nggak akan sebesar itu. Jadi memang kita akan terus dorong di situ karena itulah tulang punggung ekonomi kita.